tujuan menjadi PJ Ketua Umum dari putusan MPK? Tujuannya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Caca. Oke, sehat ya? Sehat dong. Sehat, alhamdulillah. Saya nyapa siapa nih? Abdul Muiz. Muiz saja Nama panggilnya. lengkap Muiz ya? Abdul Muiz Amiruddin nama panjang. Abdul Muiz Amiruddin. Wah, luar biasa. Saya lihat ya, ikuti perkembangan dan adalah PJ Ketua Umum PBHMI yang disahkan oleh MPK PBHMI. Ya, Caca, kira-kira begitu. Iya ya, kira-kira begitu ya? Dekat. Kira-kira Oke. begitu, Caca. Oke, baik. Wah, luar biasa ini. Dari cabang mana? Saya dulu pernah berproses di HMI Cabang Makassar Timur. Di HMI Cabang Makassar Timur. Makassar Timur, Caca. Iya. Oke. Makassar Timur ya. Oh, struktur ininya udah sampai LK2 atau LK3. Oh, sudah dong, Caca. Oke. Di mana tuh? LK1, LK2, LK1 LK3? saya di HMI Komisariat Peternakan Unhas. LK2 Oh, saya. jebolan Unhas ini. Oh, enggak lah, Kak. Sama aja semua, Kak. Oh, sama aja. Oke. Terus LK2-nya di HMI Cabang Semarang. Oke. Terus LK3-nya di Batko Kaltimtara. Jadi struktur perkaderannya udah paripurna ya. Paripurna perkaderan di HMI, LK1, LK2, LK3. Insya Allah. Insya Allah ya itu. Makanya kalau nggak paripurna perkaderan LK3 ya nggak mungkin ya dikukuhkan menjadi PJ Ketua Umum oleh MPK PBHMI. Kira-kira gitu ya? Ya nggak boleh lah jadi pengurus besar kalau belum LK3. Caca. Iya. Kalau bahkan menjadi pengurus besar fungsionaris PBHMI juga harus LK3 ya. Karena PBHMI itu adalah tingkatan tertinggi di tingkat HMI. Jadi saya pikir kader-kader yang sampai di sana juga mesti mereka yang telah tuntas proses kaderisasi. Kaderisasi. LK1, LK2, LK3. Iya. Terutama LK3 itu wajib. Kalau udah LK3 tentu LK1 udah dilewati. Ya. Baik, oke. Dari cabang Makassar Timur, Bako, Sulselbar. Nah, karena itu tadi saya sudah sebut di awal bahwa sebagai PJ Ketua Umum yang disahkan oleh MPK PBHMI, tolong dong menerjemahkan pemimpin buat saya. Apa sih pemimpin itu? Kalau pemimpin bagi saya sih ya seperti yang mungkin biasa kita dengar bahwa pemimpin itu kalau di depan dia harus menjadi teladan, ketika ia di tengah maka dia menjadi penggerak. Iya. Kalau dia di belakang maka dia harus menjadi pendorong. Wah, inilah iya. yang harus kemudian mampu kita transformasikan sebagai pemimpin termasuk di HMI. Tidak boleh kemudian pemimpin karena mungkin ada seniornya, kalau di HMI ada seniornya jadi menteri atau jadi apa lalu kemudian dia mengikut. Iya. Karena dia dekat dengan siapa, dekat dengan kekuasaan, lalu dia mengikut. Tugas kita di HMI itu sebagai kader, sebagai orang yang bertanggung jawab atas tanggung jawab kebangsaan dan tanggung jawab keislaman adalah mengikuti tanggung jawab independensi kita. Iya. Bukan ikut karena kita dapat apa, tapi kita ikut karena kita merasa bahwa itu yang benar. Kebenaran apa? Kalau kebenaran organisasinya maka kebenaran lebih didekatkan pada konstitusi. Kalau kebenaran teoritisnya maka didekatkan pada landasan-landasan pemikiran yang ada. Iya. Jadi independensi etis dan organisatoris. Benar, ya. Itu yang harus dipegang oleh pemimpin. Itu harus kita miliki. Baik. Karena kalau tidak himpunan ini akan semakin kehilangan arah, Caca. Baik. Oke, ini kan dikukuhkan menjadi pejabat ketua umum PBHMI ini, sementara kan kita lihat kenyataannya juga ada PJ ketua umum yang menggantikan mandataris kongres seperti Saddam Al-Jihad kan yang kita tahu bersama. Ini kan berat ya, terjadi kontroversi di mana-mana, menjadi wacana, opini dan lain sebagainya. Apa sih yang membuat mengambil keputusan besar ini? Bagi saya tidak ada yang berat, Caca. Iya. Yang pertama, ketika Anda merasa benar selagi muda, pesan orang tua juga saya seperti demikian. Kalau Anda benar, apapun itu, berat apapun tanggung jawabnya maka ambil. Karena bagaimanapun kebenaranlah yang membuat kita menjadi berani. Baik. Sesungguhnya karena kebenaran kita menjadi berani. Itulah yang menjadi kemudian saya memutuskan, bagi saya ini keputusan besar. Saat itu saya dari Sulawesi Barat. Oke. Orang saat itu lagi
habis pasca gempa waktu itu kita lagi angkat-angkat bantuan, kemudian teman-teman mau konsolidasi di ketua-ketua bidang yang dulu ada itu, kita kemudian berkumpul diskusi bersama, teman-teman kemudian sepakat untuk mendorong saya karena ini tanggung jawab organisasi dan selama saya bilang proses kita belum selesai maka tanggung jawab kita juga belum selesai. Maka apa boleh buat, ini harus saya tanggung dengan catatan ini menjadi sepenanggungan bersama. Tetapi meskipun di pundak saya misalnya tanggung jawabnya lebih besar, tapi itu bukan persoalan bagi saya. Karena sekali lagi dasarnya tadi ini karena kebenaran yang bagi saya itu benar, maka ya selamanya saya akan terus maju. Dan tidak boleh ada yang bisa menghalangi saya. Karena ini adalah soal kebenaran ya. Jadi katanya menerjemahkan kebenaran ini meskipun itu pahit harus disampaikan gitu iya ya. Dong. Oke. Iya dong. Kita tidak boleh menutup mata, Caca, bahwa HMI hari ini itu mengalami kita mengalami suatu degradasi kepemimpinan. Mungkin kita harus mengakui bahwa beberapa belakangan terakhir HMI hampir kehilangan identitas. Bagi saya, HMI dalam hal ini itu harus memiliki identitas. Identitasnya apa? Identitas kepemimpinannya, arah organisasinya. Itu semua harus terarah, Caca. Baik. Kami hadir ini sebagai respon atas itu. Jadi selain karena kita bicara konstitusi, kebenaran organisasinya, kita juga bicara hal-hal yang sifatnya substansial. Kita tidak boleh menafikan HMI hari ini mengalami kemunduran. Padahal Canur kan dari dulu misalnya sudah bicara tentang moderasi keislaman. Kita sudah ada di jalur tengah bahwa Islam itu sebagai nilai, Islam yang harus dia tidak di kanan dan di kiri tapi dia di tengah. Tapi kok ini mulai hilang. Makanya saya mulai khawatir. Terus apa tujuan menjadi PJ Ketua Umum dari putusan MPK? Tujuannya apa sih? Yang pertama ini bukan tujuan saya. Iya. Tujuan kita bersama adalah tujuan HMI, terbinanya insan akademis dan seterusnya. Tetapi yang pasti adalah tadi saya sudah sampaikan, kita semua harus ikut mewarnai keberhamian ini. Mewarnai dalam pengertian kita harus sudah mulai bicara hal-hal yang substantif. Hari ini apa? Kongres kita bisa lihat ketika orang berkongres, perdebatan kita adalah siapa yang kuat. Ada poros A, ada poros B dan poros C dan seterusnya. Ada koalisi ini dan ada koalisi itu. Di belakangnya ada, taruhlah misalnya ada banyak warna-warni katanya yang disebut di belakang. Kadang-kadang ada merah, ada kuning, ada biru dan seterusnya. Saya tidak ngerti, Caca, itu apa. Kalau kita mau bicara substansi, seharusnya kita mengisi kongres ini dengan hal-hal yang berhubungan dengan keberlanjutan HMI. Sustainable itu harus kita pikirkan. Saya banyak bicara tentang misalnya saat ini saya kan di kesejahteraan sosial, sekarang saya lagi melanjutkan studi juga. Bahkan kita belum sampai pada titik wacana mengakui bahwa ada yang menyebut misalnya kita biasa mendengar human rights, three generation human rights. Kalau kita bicara itu biasanya kesimpulannya adalah kalau yang pertama kita bicara tentang kita harus punya tempat tinggal, itu hak asasi manusia generasi pertama dan kedua, kita dapat pekerjaan yang baik, lalu kita bisa menjamin keluarga kita, anak-anak bisa bersekolah. Kita sudah seharusnya berada di level ketiga hak asasi manusia. Apa itu? Yaitu kita sudah mulai harus sadar bahwa situasi ekonomi dan politik bangsa itu juga harus melibatkan seluruh unsur masyarakat dan mereka mengakui bahwa mereka punya andil di situ. HMI pernah tidak hadir di situ ikut mengkampanyekan itu, menyadarkan masyarakat bahwa misalnya dalam proses demokrasi, dalam ketika pemilihan itu kita tidak mengajari mereka supaya memperoleh manfaat berupa uang misalnya atau sembako misalnya. HMI harus sudah mulai hadir menerjemahkan itu dengan menampilkan bahwa dengan ini menjadi pemimpin misalnya ke depan, maka ada visi dan misi. Kita akan mengambil bagian ini, kita akan mendapat kesejahteraan ini, kita akan memperoleh dampak lingkungan yang bersih, yang baik. Harusnya itu. Jadi harus memperkuat gerakan eksternal itu bukan hanya eksternal, internal dan eksternal itu ya. Tetapi yang pasti adalah
di gerakan eksternal kita juga itu kita sudah harus mulai bicara itu. Bukan kita bangun kerjasama A, B, dan D, ikut program Kementerian A, ikut Kementerian B, walaupun kita tahu misalnya itu tidak memiliki hal yang substantif, ya kita sudah harus mulai berdiri sendiri, bicara tentang pembangunan bangsa dan ikut berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Baik. Kalau jadi pengikut, anak SMA kita kumpul mereka lalu ikut menjadi relawan di situ juga bisa, Caca. Iya. Apa bedanya kita dengan Iya, mereka? baik. Gitu, Keren. Caca. Oke ya, jadi itulah yang membuat putusan tujuan ya, sehingga tujuan sebagai PJ sendiri yang diputuskan oleh MPK. Baik, selanjutnya kan saya kalau kita ikuti juga di tanggal 17 Maret ya. Tanggal 17 Maret itu akan diadakan kongres di Surabaya, dan itu sudah disampaikan oleh SC Kongres sendiri yang di Surabaya. Gimana nih sikapnya? Oh, sikap saya jelas. Tadi kan saya juga sudah bicara soal kebenaran yang saya yakini, kebenaran organisasinya ada, kebenaran konstitusinya ada, maka apapun yang dilakukan oleh teman-teman yang tidak sesuai jalan ini, saya anggap ya silakan jalan saja. Jalan Ya, aja. prinsipnya adalah saya meyakini kebenaran yang saya yakini, karena sudah itu maka saya akan tetap jalan. Jadi kalau misalkan kongres di sana, dan saya dengar juga katanya ada nanti melakukan pleno 3 di mana gitu ya, akan Ya, melanjutkan kami pleno. sedang persiapan pleno 3. Di pleno 3 kami akan persiapan kongres juga. Oh, jadi setelah pleno 3 persiapkan kongres juga. Akan ada Jadi bukankah ini justru nanti bertentakan dan membuat konflik di tengah-tengah HMI? Jadi adik-adik cabang itu kok jadi bingung, Batko jadi bingung, ini gimana? Jadi kan sebenarnya sederhana, Caca. Kita harus melihat asal mula konflik ini bagaimana terjadi. Iya. Tapi saya kan tidak banyak bicara itu. Iya, baik. Yang saya mau bilang begini, kepada teman-teman siapapun yang merasa bahwa kebenaran yang saya yakini ini mungkin bisa dipatahkan, Iya. silakan kita berdialog. Saya tidak ada masalah. Yang pasti adalah landasan kami benar. Kita ada konstitusi yang kita sahkan bersama di Kongres Ambon. Iya. Itu kita bicara di situ. Sebagai mandataris kongres ya. Kalau mereka merasa lebih benar, saya ikut sama mereka. Baik. Tapi yang pasti jangan turunkan, jangan karena ego kemudian karena kami benar mereka tidak mau mengikut. Itu sih, Caca. Tidak ada kok yang mau memecah belah. Yang ada adalah kita mau menegakkan konstitusi. Iya. Makanya kan tema pleno kita adalah meneguhkan konstitusi, menguatkan Hita Perjuangan HMI. Hita Perjuangan HMI. Iya dong. Baik. Kan wacana di luar juga seolah-olah ini memecah belah HMI itu sendiri, tapi tadi udah dibantai ya, sebenarnya bukan untuk memecah belah HMI, tapi bagaimana bersandar pada kebenaran itu sendiri, kebenaran konstitusi dalam hal ini. Oke, keren. Ada ada closing statement, Ketum. Dan karena saya akan berpindah untuk meminta pandangan dari Sekjen yang mewakili PJ, Ketum. Saya hanya satu, adik-adik semua, teman-teman, senior-senior saya bisa sejauh ini karena satu tentunya. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah karena bagi saya dari dulu modal saya hanya kepercayaan. Baik. Dan keyakinan. Keyakinan itulah yang didasari dengan bergerak karena saya merasa benar. Nah, karena dua inilah yang menjadi modal, tolong jangan dirusak. Kalau senior-senior ada yang merusak adik-adiknya seperti itu, saya kira itu salah. Modal inilah yang kemudian menjadi bekal untuk kita terus maju. Modal inilah yang akan membuat kita menjadi lebih berani. Kalau kita berani, saya yakin bangsa di masa depan akan baik-baik saja. Kalau modal anak mudanya bermental karena ikut senior A, senior B, karena dia punya ini dan punya itu, saya kira kita penting untuk mengoreksi diri kita kembali. Kita harus berpegang teguh pada konstitusi HMI. Kita harus kembali bicara tentang bagaimana asal muasal HMI ini dibentuk kemudian besar seperti saat ini. Kita harus kembali ke sana. Baik, oke, thanks. Terima kasih. Itu, Caca, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi itulah pandangan dari PJ Ketua Umum yang sekali lagi disahkan oleh MPK PBHMI pada tanggal berapa? Bulan berapa kemarin? Saya dikukuhkan kalau tidak salah 29 Januari. 29 Januari. Oke, 2021 ya. Oke, nanti kita akan berdiskusi lagi, berbagi gagasan. Siap, Caca. Di waktu, di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya ini saya lagi sharing dengan Sekjen PBHMI Akbar Muhammad Akbar Hanubun. Akbar Hanbun. Oke, Akbar Hanubun yang sekjennya di PJ Ketua Umum PBHMI MUIS yang disahkan oleh MPK PBHMI ya. Betul sekali. Baik, tadi saya sudah duluan sharing dengan PJ MUIS. Nah, sekarang sama sekjennya. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat. Kalau Akbar dari cabang mana? Cabangnya Cabang Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh baik, sebenarnya kenapa sih sampai dalam perspektif prostitusi sendiri, apa sih latar belakang dari konflik dualisme ini? Apa ya kayak saya apa ya? Ini sebenarnya apa satu proses panjang ya, yang mungkin barangkali pada kesempatan ini saya kira tidak banyak orang yang tahu, bahkan mungkin teman-teman di jajaran fungsionaris PBHMI, Batko barangkali, apalagi cabang. Bagi saya setelah saya keliling termasuk dengan beberapa senior di daerah, saya menangkap bahwa rupanya banyak teman-teman baik yang di struktur maupun non struktur itu tidak mengetahui secara detail apa yang sebenarnya sih melatar belakangi konflik dualisme di PBHMI ini. Kalau kita flashback ke belakang ini kan berawal dari sebuah kontestasi eksternal yang melibatkan juga sebenarnya saya bicara saja ya. Iya. Kontestasi eksternal salah satu organisasi pemuda yang kemudian ini menurut saya melibatkan beberapa senior-senior kita di dalamnya dan eksesnya kemudian merembet sampai ke PBHMI secara struktural. Saya kira mungkin Caici juga tahu bisa menghitung proses-proses itulah saya. Saya ikuti. Saya kira bagi teman-teman yang aktif di PBHMI dan mengikuti perkembangan dinamika keorganisasian kita dan apa sih variabel-variabel yang mempengaruhi dinamika di internal struktur PBHMI itu, saya kira kalau yang aktif pasti tahu. Ini kan urusan itu ya, saya quote-unquote enggak saya sebut tapi urusan kontestasi salah satu organisasi eksternal, kemudian dampaknya ke kita. Awalnya itu kan dimulai dari masuk ke dalam itu menurut saya ketika dikeluarkannya SK reshuffle oleh saudara kita respiratori Sadam Al-Jihad dalam hal ini mandataris Kongres. Mandataris Kongres. Okay. Nah, kita waktu itu selesai pleno 1 di Lampung, balik ke Jakarta, belum sempat aktivitas organisasi, kerja-kerja bidang belum jalan. Rupanya bersamaan langsung ada agenda di luar dan itu aksesnya ke PBHMI secara struktural. Saya tidak mau detail karena tidak mau nanti dianggap membangun konflik baru, tapi kira-kira itu latar belakangnya. Lalu kemudian keluarnya SK reshuffle itu saya agak ingat tuh 2018 sekitar tanggal 13 atau tanggal 14 itu terbit SK reshuffle yang dikeluarkan oleh saudara kita Ketum Sadam, iya. Ketum Sadam. Iya. Lalu kemudian memang ada perombakan yang
cukup mengagetkan. Saya bilang cukup mengagetkan, Mengagetkan. meskipun saya melegitimasi hari ini kondisinya kita terbelah dua, tapi saya harus dengan berbesar hati mengatakan bahwa cukup mengagetkan. Apa yang menjadi keputusan Ketum Sadam itu bukan hanya mengagetkan atau teman-teman yang ada di sebelah ya, tapi saya secara pribadi juga ya kaget juga kok bisa terjadi seperti itu. Tapi ya mau bagaimana, itu sudah terjadi dan harus kita sikapi. Cara pandang kita dalam mengelola organisasi ini kan saya kira perspektif kita yang tadi mungkin Kak Eci bilang ya. Perspektif dalam mengelola organisasi tunggal, konstitusi. Konstitusi kita itu, saya ini bukan orang yang mungkin concern ke konstitusi, tapi sedikitnya barangkali pernah menggeluti dunia konstitusi, lebih spesifik konstitusi HMI. Maka saya kira dengan berpegang pada konstitusi organisasi, kita tidak akan keluar dari rel dalam mengelola organisasi di tingkat PBHM ini. Nah sayangnya waktu itu setelah keluar kan beberapa teman-teman persoalkan. Yang pertama yang dipersoalkan sama teman-teman waktu itu Sekjen dan Ketua Bidang PO, karena pasca keluar SK Reshuffle itu kan Saudara Arya Karisma Hadi sebagai Sekjen di reshuffle tidak lagi sebagai Sekjen, jadi Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan. Teman-teman marah. Nah cuman kan proses-proses untuk merespon hasil keputusan Ketua Umum itu mestinya kan dilakukan dengan cara-cara yang prosedural, sesuai mekanisme dan tentu berbasis pada pedoman konstitusi. Namun yang terjadi menurut kami itu jauh dari perspektif konstitusi. Iya. Kenapa saya bilang jauh dari perspektif konstitusi? Yang dipersoalkan itu kan satu, karena tidak ada diktum mencabut SK sebelumnya. Pada SK Reshuffle yang dikeluarkan Arya itu yang digugat ke MPK PBHMI kan. Itu digugat dengan beberapa laporan, pengaduan dan lain, termasuk kasus yang menerpah ketum waktu itu ya. Iya. Kita tahu tidak perlu disebutkan. Iya. Ada pengaduan ke MPK, mestinya kan ada gugatan, ada pengaduan, ada pelaporan, ada mosi tidak percaya dan macam-macam lah itu. Mestinya kan harus ada keputusan MPK terkait dengan apakah SK yang dikeluarkan Sadam itu konstitusional atau inkonstitusional kan, dengan tidak mencantumkan itu. Tapi yang terjadi kan sebelum keluar putusan MPK terkait dengan SK Reshuffle itu, Saudara Arya Karisma Hadi dan beberapa teman-teman, Arya itu teman saya juga, melakukan rapat harian kira-kira mungkin di sekitar tanggal 19 barangkali, 19 Desember, buat rapat harian lalu kemudian memberhentikan Saudara Respiratori Sadam Al-Jihad yang notabene adalah mandataris Kongres sebelum ada putusan MPK. Nah ini kan menurut saya itu sesuatu yang keliru. Iya. Mestinya kan dia tunggu dulu gugatannya dilayangkan ke MPK, MPK bersidang misalkan memberikan penilaian terkait dengan apakah SK itu inkonstitusional atau konstitusional. Setelah itu baru dia adakan rapat harian, menetapkan dirinya jadi PJS, kemudian jadi PJ dan lain sebagainya. Proses ini yang tidak ditempuh. Dan satu lagi Kak, saya lihat Ketua Umum itu diberhentikan oleh Saudara Arya. Kalau kita refer ke konstitusi, yang namanya Ketua Umum itu memang diatur. Iya. Bisa diberhentikan dengan alasan-alasan yang patut. Sudah diatur itu kalau salah sekitar pasal 20 anggaran rumah tangga. Nah, tapi proses pemberhentiannya juga itu ada mekanismenya kan. Minimal diusung oleh 50+1 cabang se-Indonesia. Terus sepakati pengurus PBHMI 2/3. Di sidang juga di MPK harus 2/3. Quorumnya MPK kan 2/3. 2/3 dari 15 Kak, itu 10 Kak. Iya. Seingat saya waktu itu senior-senior kita juga di MPK yang melegitimasi gugatan yang dilayangkan Saudara Arya itu juga tidak memenuhi quorum. Artinya tidak 2/3 kan begitu, tidak 10. Padahal situasinya waktu itu kira-kira 2018 kita belum mengalami pandemi kan. Belum mengalami pandemi, otomatis sidang MPK itu harus langsung kan. Iya. Harus langsung dan
quorum waktu itu tidak terpenuhi. Menurut saya yang saya lihat karena saya juga pantau juga. Nah itu kemudian berlanjut sampai sekarang. Jadi biarlah nanti teman-teman kader HMI, saya kira semua yang berproses dari komisariat sampai ke cabang, apalagi sampai PBHMI, pasti punya pemahaman yang runut barangkali atau punya pemahaman dasar soal ini. Jadi silahkan nanti ditafsirkan sendiri-sendiri, bisa dibuka-buka. Baik. Jadi sebenarnya keresahan ini bermula dari ada jalur-jalur konstitusi, mekanisme yang tidak ditempuh ya. Itu ya, akhirnya jadi keresahan. Dan kalau ini sebenarnya kan ada wacana di luar juga. Tadi saya sudah sempat tanyakan kepada saudara Muiz bahwa di luar sana itu ada yang menganggap bahwa dengan hadirnya dualisme ini justru membuat kegaduhan gitu, adanya keinginan untuk memecah belah di tingkat HMI. Gimana nih pandangannya? Kalau saya mau bilang kegaduhan, mau bilang pecah belah, basisnya apa gitu loh. Kan kita berorganisasi basisnya harus konstitusi. Iya. Kan itu. Iya. Terus apa indikator orang-orang itulah, saya mungkin senior, mungkin teman-teman, saya cuma mau tanya apa basis yang melatar belakangi munculnya perspektif seperti itu, Cak? Iya. Bagi saya tidak ada dasar yang kuat mengatakan bahwa ini memecah belah organisasi dan lain sebagainya. Kak, kami ini, saya terus terang pribadi ya Kak ya, tidak anti dengan Kongres Surabaya atau dimanapun lah, tidak memberikan melihat persoalan ini secara personal, tidak Kak. Saya berkawan juga dengan teman-teman di sana, sama Arya saya mungkin cukup dekat lah. Dengan teman-teman lain juga saya cukup dekat. Tapi ini soal cara pandang kita tentang konstitusi dengan berbagai preferensi yang kita pegang sebagai acuan untuk melaksanakan kerja-kerja organisasi. Jadi saya kira kalau ada yang bilang ini memecah belah apa segala macam, dia nggak ngerti konstitusi. Mohon maaf barangkali itu senior saya, sorry itu saya aja. Iya. Tapi memang ya kalau tetap ngotot seperti itu ya bagi saya mereka nggak paham soal organisasi. Bukan mereka nggak paham, mungkin mereka paham kayak, tapi karena kan kebiasaan kita di PBHM ini kan kadang-kadang faksi-faksi, dukungan-dukungan begitu, itu sesuatu yang mungkin lumrah. Bagi saya juga, saya tidak tabu melihat persoalan seperti itu, tapi menurut saya apapun perbedaan kita, apapun argumentasi kita, prefernya harus ke konstitusi. Baik. Di luar itu nggak ada ya. Baik. Jadi sebenarnya tidak ada niatan sama sekali ya. Semuanya berkeinginan untuk himpunan ini yang terbaik untuk himpunan. Oh iya. Saya Saya kira begini Kak, proses PJ ini betul-betul mandataris kongres yang dari Sadam, kemudian hari ini kemudian diangkat PJ Ketua Umum Saudara Muiz, itu satu menurut saya ya, menurut kami ini satu perjalanan yang panjang yang konstitusional. Jadi tidak ada ini mau belah-belah. PJ ini kan keharusan organisasi, keharusan konstitusi kan begitu. Baik, oke, baik. Terus kalau misalkan ini kan tanggal 17 kali lagi ya ada kongres di Surabaya yang diadakan oleh PJ, ya dikatakan juga PJ Saudara Arya. Nah ini dilaksanakan di ini, udah putusan kemarin SC sudah sampaikan itu ke cabang-cabang bahwa akan kongres tanggal 17. Nah gimana? Adakah keinginan untuk kongres bersama atau enggak nih? Karena kan tadi di awal Saudara Muiz selaku pejabat Ketua Umum sendiri sudah menyampaikan bahwa akan mengadakan kongres di pleno 3 di tanggal 16 sampai tanggal 19 ya. Di Tapak Nuli Tengah. Nah, ini apakah ada keinginan untuk kongres bersama enggak? Saya tergelitik kalau ditanya adakah keinginan untuk kongres bersama. Gimana ya, saya kira kita banyak teman-teman juga sejak awal ketika terjadi dualisme ini, saya lihat beberapa teman-teman staf ketua lain sebenarnya tidak ada sedikit niat untuk melakukan konfrontasi meskipun kita melegitimasi diri ada di Sadam. Saya agak confidence Kak.
Iya. Saya agak confidence kalau kita konfrontasi, barangkali mungkin posisinya tidak seperti ini. Tapi kan kita ini kawan. Ber-PBHM ini kan bagi saya kayak ber-PBHM ini ya, saya melihat itu urusan dua orang itu ya, urusan dua orang di PBHM ini sekarang, di dua pucuk, kita katakanlah di dua pucuk, meskipun saya meyakini kami yang konstitusional, dan dua orang di pucuk yang lain dari PBHM. Kan urusan dua orang itu kan, 2 tambah 2 jadi 4 nanti bisa jadi banyak kepala lah. Oleh karena kita melihat ini urusan personal, lebih ke personality, makanya kami, saya dan beberapa staf kita yang lain tidak punya tendensi untuk melakukan konfrontasi, karena bagi kita kawan aja. Dan di awal harapan kita barang ini akan ketemu di ujung. Misalnya kita akan landing smooth lah, kira-kira begitu. Rupanya berbeda. Teman-teman bertahan di situ dengan semua resources dan sumber daya, dengan didukung oleh senior kita ya, saya tidak sebut ini, banyak senior. Mungkin karena didukung banyak senior, punya sumber daya, punya dukungan finansial yang kuat, jadi mungkin merasa confidence kan, merasa mereka paling benar, merasa mereka paling konstitusional. Tapi nanti biar teman-teman cabang aja yang menilai apakah mereka konstitusional atau tidak. Kak? Saya sih sama sekali kalau ditanya Kongres Surabaya, terus terang kita sudah coba berbagai cara untuk bagaimana ada penyatuan dari awal. Dan kalau mau ini saya kira banyak teman-teman tahu. 1 hari sebelum Sadam mundur, saya juga ada Sadam, PJ Ketua Umum Sadam dan PJ Ketua Umum Saudara Arya, kita rapat bersama di Kafe Petualangan di Tebet. 1 hari sebelum acara di Masjid Sunda Kelapa dan Saudara Sadam menyatakan mundur. Teman-teman terbuka sekali kok, kita udah menyepakati, oke, kita melebur, kita kongres bersama, tinggal hal-hal teknis mengenai format peleburan itu yang nanti akan dibicarakan. Saya malah bertanya agak detail soal itu, dihadiri ketua bidang, ketum sekian bendum dan ketua bidang. Saya mengkonfirmasi beberapa hal. Oke, kita sudah sepakat ya kongres bersama. Nah, ini soal format peleburan seperti apa? Bagaimana misalkan meleburkan 2 pengurusan? Karena soal nomenklatur kan, di sana ada PJ Ketua Umum, di kita ada Ketua Umum, lalu kemudian masing-masing punya anggota bidang yang relatif nomenklaturnya sama. Peleburan ini seperti apa? Begitu. Malah saya usulkan, bisa nggak kita pakai Ketua Umum, PJ Ketua Umum, Sekjen 1, Sekjen 2, terus Ketua Bidang Rata, Ketua Umum, Ketua Bidang Rata, Sekretaris Jenderal, Wasekjen Bidang, Wasekjen Rata, Wabendum Rata, sampai turun ke bawahnya. Pada titik itu. Gitu. Dan pada akhirnya besok SK keluar seperti itu. Karena saya nanya saja sebenarnya seperti itu. Yang kedua soal akomodasi perangkat kongres. Nah, akomodasi perangkat kongres ini seperti apa? Baik teman-teman yang di steering committee maupun di organizing committee. Kan kita ini, saya pribadi melihat kayak pengurus PBHM itu, ketua bidang dan departemen itu sama saja. Menurut saya Kak. Mungkin nanti kalau itu diwajibkan dalam bentuk struktur kepanitiaan begitu, mungkin agak berbeda. Tapi kan kita ini semua aktif dalam melakukan kerja-kerja organisasi. Nah, orang-orang, kader-kader, pengurus-pengurus yang aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi itu, dia kan harus diberikan apresiasi. Ada momentum organisasi, teman-teman dilibatkan dong. Nah, kira-kira begitu. Karena itu tidak selesai. Malah Saudara Arya yang ngomong. PJ Arya yang ngomong. Saya sebut PJ lah. Arya yang ngomong, oke, kalau begitu nanti teman-teman silakan rapat, saya juga rapat dengan pengurusnya. Artinya kita rapat membicarakan format, dia juga rapat dengan pengurusannya membicarakan format. Kita ketemu kira-kira Sabtu atau Senin paling lambat lah. Rapat harian diperluas peserta rapat hariannya. Termasuk saya mengkonfirmasi sebenarnya acara besok. Ketiga itu poin saya.
saya sempat tanya Pak PJ, Pak Ketum, ini besok ada acara di Sunda Kelapa, terkonfirmasi nggak di Pak PJ, Pak Ketum, acaranya apa? Jadi bilang lah diinisiasi apa salah satu senior, acara silaturahmi biasa. Oh ya udah kalau begitu kita rame-rame hadir di sana. Makanya kami juga, saya dan teman-teman yang ada di area Di area atau Sadang di Sadang? dan teman-teman area kita hadir rame-rame, ramaikan kegiatan itu. Nah, tanpa tidak ada satupun yang tahu bahwa Sadam akan mundur di situ. Ada sedikit gejolak, ada sedikit teriak-teriak. Saya kira wajar lah sebagai pengurus, ketua umumnya dimundurkan di situ. Saya termasuk salah satu barangkali kan. Tapi ya bagi saya itu soal pride ya, soal pride. Kok kita diperlakukan seperti itu? Baik, oke. Jadi itu ya sebenarnya yang tadi sesuai dengan pertanyaan saya, berkeinginan sebenarnya pada awalnya untuk melakukan, tidak ada yang tidak berkeinginan untuk tidak melakukan kongres bersama ya. Segala Iya. cara sudah kita tempuh. Sudah tapi, ditempuh. Ya gimana ya? Kalau dibilang kasarnya mungkin dikhianati kali ya. Oke, kasarnya dihianati gitu. Saya nggak tahu Oke. kira-kira diksi yang halus seperti apa, Iya. tapi kasarnya mungkin begitu dikhianati. Intinya menginginkan yang terbaik untuk himpunan ini. Iya, saya bilang kan kita ini berbesar hati tidak melakukan konfrontasi Iya. di awal ketika terjadi dualisme. Kan ya tahulah orang-orang itu kan saya ini ketua bidang di periode pertama, saya ngerti betul. Iya. Hampir kita ini baru tahu, makanya saya nggak tahu karena kita orang timur, mungkin filsafatnya agak oriental, rasa-rasa nggak enaknya tinggi. Iya. Sementara mereka mungkin pakai filsafat dari negeri mana barangkali. Iya. Jadi agak berbeda mungkin. Kan ini mungkin terakhir kayak. Iya. Saya suka kalau saya ke kampung atau saya ketemu cabang, saya nanya atau suka ngulik kecil-kecil semacam buat ini kan apa ya, analisis situasional atau Iya. riset kecil-kecilan lah. Iya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan saudara PJ ini didukung oleh teman-teman dan klaim seolah-olah mereka yang benar. Mungkin Kak Ici saya kira kalau ketemu mungkin kita sama kan. Tapi yang saya tangkap di daerah itu, termasuk beberapa senior dan teman-teman cabang, tadi mereka tidak tahu latar belakang konflik di PBHM ini. Semua orang, bukan semua orang ya, banyak senior-senior keluarga besar HMI itu yang memberikan dukungan atau memiliki kecenderungan terhadap PJ area itu, karena Sadam dianggap punya problem secara moral. Iya. Itu yang melatar belakangi sikap mereka Iya. ke area. Kan begitu. Tapi kan orang nggak tahu bahwa barang itu sudah selesai di awal. Kan begitu. Area juga tahu kok. Teman-teman itu juga tahu semua kok. Dikonfirmasi aja saya kira saya juga ya tidak takut juga lah tuh ini kita di ujung, kita buka aja kan, daripada jangan seolah-olah ada yang dianggap lebih punya standar moral di atas sementara yang satu di bawah. Iya. Jadi saya enggak, soal itu saya kira kita semua tahu lah. Baik. Banyak teman-teman tahu gitu. Jadi ini bukan karena saya mau ngomong orang, tapi gimana ya, saya ngomong terbuka aja. Baik. Kita semua. Baik. Ada itu area itu betul-betul bukan memimpin gerakan moral kan ada semacam perspektif begitu kan, dia ini didukung karena dianggap memimpin gerakan moral kan. Iya. Karena kan saya ini tidak baik-baik juga kan? Iya. Kita semua, saya kira semua orang punya persoalan dan itu ukurannya beda-beda. Baik. Saya kira Oke, gitu. thanks. Untuk menutup perbincangan kita, ada harapan untuk himpunan ini, closing statement, silakan. Kalau Pak PJ saya tadi, PJ Ketum, saudara saya Abdul Muiz tadi sampaikan soal bagaimana perkembangan organisasi ini ke depan. Saya sebenarnya sudah dalam berbagai kesempatan saya sering sampaikan, baik itu di komisariat dengan teman-teman cabang, melihat situasi HMI sekarang, baik dari segi kualitatif maupun dari segi kuantitatif, kan kita mengalami kemerosotan yang jauh kayak. Saya kira Kaici juga mungkin orang yang aktif di dalam mengawal perkaderan, saya kira merasakan itu. Saya sendiri juga merasakan dan
menganga di depan mata begitu kan. Ada kemunduran baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Indikator sederhananya satu misalkan soal kualitatif. Kita hitung aja sih berapa jumlah instruktur kita. Ada banyak cabang yang BPR-nya tidak aktif. Iya. Banyak cabang yang BPR tidak aktif. Padahal syarat cabang penuh harus ada BPR. Cabang kita ada 220 tapi BPL tidak sampai 220. Baik. Barangkali tidak sampai 200. Nah, itu kan problem-problem mendasar. Organisasi ini organisasi perkaderan. Kalau kita bicara organisasi perkaderan, maka kita harus menaruh atensi yang besar terhadap proses-proses perkaderan. Itu yang saya lihat mengalami kemunduran. Baik. Harapannya Harapannya ke depan, harapannya pasti pasal 4 lah ya. Iya. Terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu, menurut saya ujungnya kan masyarakat cita itu kan konsepnya yang saya pahami ini waktu saya jadi ketua komisi aja kan masyarakat madani kan ya. Masyarakat madani itu masyarakat yang taat hukum, taat konstitusi, ya orang-orang yang taat aturan. Baik. Harapannya ke depan kita bisa tetap menjalani semua kerja-kerja organisasi, terus mengawal perkaderan dengan tetap bersandar pada konstitusi dan pedoman-pedoman kerja organisasi. Tentu di dalamnya ada pedoman perkaderan ya, dan tentunya juga mengacu pada konstitusi yang terpenting ya. Saya kira konstitusi itu nafas daripada HMI itu sendiri. Oke, thanks. Terima kasih ya saudaraku yang memang sedang mengawal MUIS sebagai PJ dan ini sebagai sekjen ya BHMI. Paripurnakan ya. Apalagi saya ini kan 2 periode kan. Hampir 2 periode 5 tahun luar biasa. 2 periode sampai tua. Terakhir bisa nggak kan? Iya. Satu nih. Kalau kita lihat kemarin kayak banyak teman-teman yang memilih tidak mengambil formulir. Banyak yang untuk Surabaya. Iya. Bagi saya pribadi ya sudahlah. Ini soal kehormatan aja. Saya tadi bilang kan. Iya. Kita tidak anti kongres bersama. Tapi kalau kita sepakat kongres bersama, maka semua teman-teman harus dilibatkan dan kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Baik. Nah, prosesnya ini teman-teman saya lihat kayak jumawa begitu ya. Iya, kayak jumawa besar sehingga mereka mau take over segala hal. Nah, kalau begitu kita jalan. Toh kami merasa kami yang lebih konstitusional dan mandataris kongres itu jatuh ke saudara PJ Ketua Umum Abdul Muiz ya. Itu Kak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya dan curah gagasan sharing kita pada kesempatan kali ini dan banyak informasi yang saya dapatkan juga. Banyak kan. Oke, masih banyak ya. Nanti kita akan diskusi dalam kesempatan. Thanks. Iya, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.